Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajar Saleh, mahasiswa akuntansi semester 5 shift 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu grand teori akuntansi, yaitu teori efisiensi pasar. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan menurut Chandra pada tahun 2006. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetensi dengan informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisiensi apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi informasi di masa lalu atau misal laba perusahaan tahun lalu, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru menurut Widyasari, Sufa Amalia, dan Praswati pada tahun 2016. Pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar menurut Chandra pada tahun 2006. Menurut Fama, Fisher, Jensen, dan Roll pada tahun 2008 menyajikan macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini adalah informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk teori yang menyatakan bahwa masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Pasar efisiensi secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Apa aja sih informasi yang dipublikasikan tersebut? Yang pertama itu ada informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan tersebut merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Misal pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, dan pengumuman pengembangan produk baru. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas di jumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Regulasi ini mempunyai dampak ke harga sekuritas, mungkin berdampak pada semua perusahaan. Kemudian macam-macam efisiensi yang ketiga itu ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Apabila pasar ini digunakan,
maka tidak ada individual investor atau grup investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi privat. Tujuan dari Pharma et al. Pada tahun 2008 membedakan 3 macam bentuk pasar efisien adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisien pasar, yang dimana ketiga pasar ini saling berhubungan satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Dengan semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.